A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri walul uqdatam min lisani yafqahul qauli. Yang terhormat Bapak dosen AIK, semoga Bapak diberikan kesehatan dan dipermudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula kita bersyukur kepada Allah subhanahu ta'ala, karena Allah pernah berkata, "Wahai hambaku, banyak-banyaklah engkau bersyukur kepadaku, karena akan aku berikan nikmat kepadamu. Tetapi jika engkau kufur atas nikmatku, maka azabku sangatlah pedih." Na'udzubillahi min zalik. Selanjutnya, kita tidak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita rasakan pada tahun ini, kita dilanda oleh musibah yang sangat besar, musibah yang membuat kita harus betul-betul sabar dalam menghadapinya. Nah, dengan musibah inilah kita dapat belajar betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja di sini saya akan membawakan kultum pada siang hari ini dengan tema yaitu amalan-amalan menolak musibah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita rasakan pada tahun ini yaitu adanya musibah corona. Virus yang sangat mematikan yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Tidak hanya kekebalan tubuh yang dia serang, tetapi juga adanya mental, rasa takut, rasa cemas, dan lain sebagainya. Sehingga di sini perlu adanya penguatan dari diri kita sendiri, yaitu salah satu caranya dengan beristighfar. Dengan banyaknya kita beristighfar, maka kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih makna istighfar itu sebenarnya, teman-teman? Jadi, istighfar di sini artinya yaitu memohon ampunan. Nah, untuk diampuninya dosa kita ini tentu adanya syarat-syarat yang kita lakukan. Nah, yang pertama itu adalah menyesali perbuatan kita di dalam hati. Dengan penyesalan kita, maka kita beristighfar. Menyesal akan perbuatan kita, kita tidak lagi mengulangi perbuatan atau kesalahan-kesalahan kita tersebut. Dengan menyesalnya ini yaitu bersangkutan dengan poin yang kedua, yaitu diucapkan dengan lisan. Nah, menyesali perbuatan kita, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita tadi, isinya yaitu penyesalan-penyesalan kita. Nah, selanjutnya adanya tekad kuat untuk kita kembali untuk kita tidak kembali lagi kepada dosa yang kita lakukan. Tekad kuat ini sangat perlu kita bangun di dalam diri kita agar kita tidak kembali lagi kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang kita perbuat, dosa-dosa yang kita perbuat, sehingga dengan kembalinya kita kepada ke jalannya Shirathul Mustaqim, teman-teman. Nah, kita akan diberikan kemudahan-kemudahan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang disebutkan bahwa man lazima istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'ala lahu min kulli din makhraja, segala kesempitannya diberikan kelapangan, walikulli min fakhraja, segala kesulitannya diberikan kebahagiaan, warahma min haizulah yahtasib, diberi kebahagiaan dan rezeki di jalan yang tidak disangka-sangka. Subhanallah, subhanallah. Sungguh nikmat Allah itu sangatlah besar. Nah, oleh karena itu teman-teman, di tengah wabah corona ini, di tengah pandemi yang mematikan ini, kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kelapangan dan kemudahan. Nah, itu tadi yang poin pertama ya teman-teman. Ingat, istighfar, astaghfirullahalazim. Istighfar ini dilakukan harus dengan nikmat, harus dengan bersungguh-sungguh, tidak boleh cepat-cepat sehingga kita dapat syafaatnya. Nah, itu yang pertama. Untuk yang poin yang kedua, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di awal tadi saya sudah bersolawat agar kita diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begini teman-teman, man solai solatan, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, maka Allah kirimkan kebaikan-kebaikannya, ditutupi 10 silap dosa dan kesalahan kita, dinaikkan 10 derajat kita di tingkat kemuliaan kita. Kemudian maka dengan banyak-banyaknya salawat tersebut,
kita juga bisa menjadi tenang. Sholawat di sini teman-teman bisa juga memperbanyak pengetahuan kita, bisa juga mempermudah urusan kita. Seperti misalnya di sini saya pernah mendengar, contohnya kalau kita ingin beli sesuatu gitu ya, terus kita belum mampu membelinya, ada kata-kata sholawatin aja dulu kayak gitu. Nah, itulah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, di dalam majelis-majelis ilmu sering kita jumpai adanya solawat-solawat di awal-awal pembukaan. Nah, itu kata Allah SWT, ketika majelis-majelis ilmu tersebut tidak diisi dengan yang namanya salawat tadi, maka majelis-majelis tersebut dinamakan majelis bangkai, majelis busuk, majelis berbau dan berulat. Nauzubillah min dzalik. Sangat ngeri sekali ya teman-teman. Nah, ketika ada dua orang yang bertemu lalu bersalaman, dia saling bersalawat, maka itu akan jauh lebih baik. Nah, itu tadilah beberapa keutamaan dari kita bersolawat kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang poin ketiga, bagaimana sih hadirin semua yang berbahagia, yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amalan-amalan yang dapat kita lakukan, yaitu bersedekah secara diam-diam. Nah, ini nih teman-teman, bersedekah itu sangatlah penting. Nah, saya pernah mendengar juga ada katanya, ketika kita bersedekah maka kita akan menjadi bahagia. Nah, betul kan? Kita akan menjadi bahagia. Karena dengan kita bersedekah kepada orang tersebut juga mendoakan kita kayak gitu. Jadinya ada ikatan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan kayak gitu. Nah, sedekah ini sangat penting ya teman-teman ya, apalagi pada saat ini kita mengetahui saudara-saudara kita banyak yang tidak bisa bekerja, banyak yang di PHK. Nah, itu tuh kita menyalurkan donasi, saling bergotong royong, menimbulkan jiwa sosial kita kepada yang membutuhkan, untuk kita memberikan rezeki, menginfakkan sebagian rezeki kita kepada mereka yang membutuhkan. Semoga rezeki kita dilipat gandakan, begitu juga yang menerimanya, semoga bermanfaat. Kayak seperti itu ya teman-teman. Kemudian itu tadi salah satu amalan-amalan yang dapat kita lakukan. Nah, untuk selanjutnya nih teman-teman, yang lebih penting lagi yaitu adanya mengajarkan amal ma'ruf nahi mungkar. Latak murun nabil ma'ruf, mengajak orang-orang beramal ma'ruf, watan hanil mungkar, laranglah orang-orang berbuat mungkar. Nah, jadi kita di sini peran insan selaku makhluk sosial perlunya saling mengingatkan di antara kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menganjurkan kepada kita saling mengingatkan, misalnya kita mengajarkan kebaikan seperti membaca Quran, mengajak orang ke pengajian, terus menghadiri majelis-majelis ilmu, kemudian bersedekah, membantu orang lain dan lain sebagainya. Nah, itu contohnya. Sedangkan contoh untuk ma'ruf tadi yang dilarang oleh Allah tadi, seperti riba, fitnah. Nah, fitnah itu kan kejam ya, teman-teman, daripada pembunuhan. Kemudian oleh karena itu teman-teman, perlunya kita mengajak kebaikan, berbuat kebaikan, apalagi di bulan Ramadan ini itu sangat dianjurkan sekali. Nah, oleh karena itu tidak ada cara lain untuk tetap melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana yang disebutkan bahwa lantamuta nafsun qabla antas takmil rizqaqaha ajalaha, yang artinya orang tidak akan mati sebelum ajalnya penuh dan rezekinya penuh. Ingat ya teman-teman, orang tidak akan mati sebelum ajalnya penuh dan rezekinya penuh. Oke. Nah, itu tadi mungkin penyemangat buat teman-teman yang merasa ketakutan atau dan lain sebagainya. Kita tetap bersabar di tengah pandemi corona ini. Semoga kita tetap berdoa dan berusaha. Akhir kata, tiada gadis yang tidak retak, tiada manusia yang tidak ada kesalahan. Jika saya salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya. Semoga amal ibadah diterima oleh sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.